Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, di malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian tafsir dari pembahasan tafsir Juz Amma, dan kita masih dalam pembahasan surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah, dan kadang juga disebut dengan surat Alam Nasyrah. Nah, di mana telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan menyebutkan pujian kepada Nabi dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, di mana Allah telah lapangkan dada beliau. Kelapangan di sini bermakna hissi dan bisa juga bermakna maknawi. Bermakna hissi, yakni yang terindra, konkret, yang bisa dirasakan. Ini bisa kita tahu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, lalu dicuci hati beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati beliau menjadi cerah, lapang, dan Allah Subhanahu wa taala berikan karunia hidayah kepada beliau. Kemudian makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala lapangkan dada beliau secara maknawi, yakni Allah Subhanahu wa taala jadikan hati beliau siap menerima kebenaran, siap menerima Islam dan mendakwahkan ajaran Islam. Alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad. Ini nikmat yang pertama. Kemudian yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban yang ada pada dirimu. Disebutkan ulama tafsir yang dimaksud dengan beban di sini adalah dosa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosa beliau, baik yang dulu maupun yang akan datang, mendapatkan jaminan khusus. Nah, tapi bersamaan itu Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa dosa-dosa itu telah memberatkan punggungmu wahai Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Sebagian ulama tafsir juga menyebutkan al-anqadha dari kata al-inqad, maknanya suara yang terdengar ketika orang kelelahan. Nah, ngos-ngos gitu Pak ya. Nah, biasanya kedengaran suara kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bahwa dosa itu bisa memberatkan seseorang. Walaupun bukan secara hissi yang dirasakan, tidak. Terkadang orang yang berbuat dosa santai-santai saja dia, tapi secara maknawi, itu yang memberatkan kita. Dan orang yang beriman akan merasakan hal yang demikian.
berat ketika dia melakukan perbuatan maksiat. Dan kalau dia jatuh dalam maksiat, maka dia merasakan beban yang sangat berat. Maka itu pun dirasakan oleh Nabi SAW. Padahal beliau SAW sudah mendapatkan jaminan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan beliau adalah seorang yang maksum, yang terbebas dari dosa dan melakukan perbuatan maksiat. Tapi bersamaan dengan itu, kesalahan-kesalahan yang kecil yang sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni, itu pun memberatkan beliau. Subhanallah, kalau kita melihat Pak, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ini, beliau dalam sehari istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Istighfarnya Nabi tidak kurang dari 100 kali. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, kata Nabi SAW, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Ini Nabi kita. Padahal apa yang dibuat Nabi itu? Iya, bukan dosa. Menyampaikan kebenaran, risalah, pahala, ribuan kebaikan. Tapi bersamaan dengan itu, beliau sallallahu alaihi wasallam minta ampun kepada Allah. Iya. Bahkan ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa di dalam sujudnya, Allahumma ghfirli dzambi kullihi, diqqihi wa jillihi, wa akhirihi, wa awwalihi wa akhirihi, wa alaniyatihi wa sirrihi. Ya Allah, ampunilah dosaku yang besar, yang pertama maupun yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ini doa Nabi SAW, beliau panjatkan dalam sujudnya. Ini para jamaah sekalian, bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada beliau, tapi beliau tidak lupa dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kekhususan kedua Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita. Allah telah ampuni dosa beliau, Allah telah maafkan kesalahan-kesalahan beliau. Kemudian ditambah lagi di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan penyebutan namamu. Allah Subhanahu wa taala telah tinggikan beliau. Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Semenjak kapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya itu? Apakah semenjak beliau lahir? Atau sebelum Nabi dan Rasul? Atau sebelum itu? Ulama mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat namanya, dijunjung tinggi namanya, bahkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam. Nama Nabi sudah dikenal dan dijunjung tinggi. Kenapa, Pak? Karena Nabi dan Rasul itu sebelum Allah Subhanahu wa taala angkat menjadi Nabi dan Rasul, ada perjanjiannya dulu. Allah ungkap perjanjian ini dalam surat Ali Imran ayat 81. Ini perjanjian Nabi dan Rasul sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka menjadi Nabi dan Rasul. Apa isi perjanjian? Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bih wala tansurunnah qala aqrartum qalu khattum ala dalika isri qalu aqrarna fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 81, perjanjian dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebut, tatkala kami mengambil perjanjian kepada para nabi, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab dan hikmah. Apa perjanjiannya? Tatkala datang kepada kalian
seorang rasul yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Siapa ini? Siapa yang diberitakan oleh Allah datang rasul? Nabi kita Muhammad SAW. Itu Allah sudah ambil perjanjian bahkan dari semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberikan perjanjian seperti ini. Wahai Adam, ketika datang kepadamu seorang nabi, seorang rasul, membenarkan apa yang ada padamu, benarkan dia, imani dia, tolong dia, ikuti dia. Juga datang nabi setelahnya juga seperti itu, mendapatkan perjanjian seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, apakah kalian siap menerima perjanjian ini? Kalau datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian siap membela beliau, kalian siap menolong beliau, kalian siap beriman dan mengikuti beliau? Apa kata para nabi? Qalu aqrarna, wahai Rabb kami telah mengakuinya, kami setuju dengan perjanjian ini. Maka Allah mengatakan, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berarti dari semenjak kapan nama nabi kita sudah diangkat oleh Allah? Bahkan semenjak Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi Allah. Sampai kapan beliau diangkat, dijunjung tinggi nama? Sampai akhir zaman, Pak. Bahkan sampai hari kiamat, bahkan nanti di akhirat. Nama Nabi SAW tetap diangkat oleh Allah. Inilah makna dari ayat ini. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah tinggikan namamu wahai Muhammad. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di akhir zaman, kenapa kita Nabi SAW tetap dijunjung tinggi namanya di akhir zaman? Ini kita bisa melihat, Pak, kalau kita baca hadis. Kan nanti di akhir zaman akan muncul tanda-tanda besar hari kiamat. Salah satunya adalah turunnya Nabi, karena Nabi Isa belum mati. Bahwa mereka telah membunuh Nabi Isa, menyalib Nabi Isa. Allah bantah dalam Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tapi yang mereka bunuh dan mereka salib adalah yang diserupakan kepada Nabi Isa. Terus kemana Nabi Isa? Bal rafa'ahullah, bahkan Allah mengangkat beliau ke atas langit. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan nanti di akhir zaman diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tugasnya untuk membunuh Dajjal. Dibunuh kecuali Nabi Isa alaihissalam yang membunuhnya. Sebagaimana dalam kisah akhir zaman itu, Pak. Nah, ketika Nabi Isa turun alaihissalam, apa yang beliau bawa? Apa yang beliau ikuti? Beliau membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebut Isa alaihi salam juga termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, umat di akhir zaman. Karena beliau tidak membawa agamanya yang dulu, tapi agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sudah mengambil perjanjian sebelumnya untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa nama Nabi kita tetap disanjung, tetap diangkat walaupun sampai akhir zaman. Iya. Di akhirat, nama Nabi kita Muhammad SAW tetap dijunjung tinggi. Dalam hadis syafa'ah, hadis yang sangat, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar dari awal sampai akhirnya, ya, kemudian manusia menunggu keputusan mereka masing-masing dalam tempo yang sangat lama, yang satu hari di akhirat itu lamanya sama dengan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Paling sebentarnya 1.000 tahun, Pak. Makanya dalam surat As-Sajdah dikatakan juga fi yaumin kana miqdaruhu fasanah.
Nah, disebut alfasanah. Dalam satu hari yang lamanya sama dengan alfasanah, 1000 tahun. Bayangkan masa penantian lamanya itu, Pak. Dalam keadaan kita tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Iya. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menunggu keputusan mereka masing-masing, dan mereka tidak tahu apa yang diputuskan atas mereka. Maka mereka datanglah kepada, mula-mula mereka datang kepada Nabi Adam, Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Nabi Adam berudzur, aku tidak bisa memintakannya. Itu bukan hakku untuk memintakan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Nabi Nuh, kata Nabi Adam. Maka manusia datang bondong-bondong datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan, aku tidak bisa. Bukan itu hakku. Datanglah kalian kepada Ibrahim, Khalilur Rahman. Datang mereka kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim juga angkat tangan, tidak bisa. Datanglah kalian kepada Nabi Musa. Musa didatangi juga angkat tangan. Datanglah kalian kepada Isa. Isa juga angkat tangan. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, datanglah kalian kepada Muhammad, Khatamun Nabiyyin, dialah penutup para nabi. Maka datanglah manusia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini manusia bukan saja umat Islam, seluruh umat dari awal sampai akhir datang menemui Nabi kita, minta syafaat. Maka ketika Nabi SAW diminta seperti itu, Nabi kita mengatakan, ana laha, saya yang memang berhak memintakannya, saya yang memang berhak memintakannya. Subhanallah. Maka Nabi SAW pun sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Allah memberikan kepada beliau bisa memberi syafaat. Nah, itulah yang kita minta, supaya kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan tidak sampai di situ. Ketika sudah mendapatkan syafaat, pintu surga masih tertutup, Pak. Belum Nabi SAW meminta supaya dibukakan pintu surga. Malaikat penjaga pintu surga berkata, man anta, siapa anda? Nabi kita mengatakan Muhammad. Maka malaikat penjaga pintu surga mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Wahai Muhammad, aku surga ini kecuali dengan perintahmu. Maka dibukalah pintu surga. Subhanallah. Inilah yang menunjukkan bahwa nama Nabi kita Muhammad SAW terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan kami telah tinggikan penyembah wahai Muhammad. Makanya Nabi kita itu kan disanjung, dipuji. Bukan hanya manusia yang memujinya, malaikat juga memujinya. Iya. Malaikat juga memujinya. Makanya di penutup khutbah, di khutbah yang kedua, khatib mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan siapa? Malaikat bersalawat untuk Nabi. Malaikat aja bersalawat, Pak, untuk Nabi. Subhanallah. Berapa jumlahnya? Luar biasa banyaknya kan? Sampai kata Nabi, tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali ada malaikat yang sujud di situ. Semua berdasarkan ayat itu. Maka menunjukkan betapa dijunjungnya nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul-betul masyhur, terkenal di dunia dan di akhirat, di bumi dan di atas langit. Kadang ada manusia yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di akhirat. Ada juga yang sebaliknya. Ya, ada manusia yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, wa kam min masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Betapa banyak orang yang terkenal di bumi tapi tidak dikenal di akhirat. Wa kam min majhulin fil ardi masyhurun fis sama. Dan betapa banyak orang yang tidak terkenal di dunia tapi orang yang paling terkenal di akhirat, di atas langit. Ini para jamaah. Ya, kenapa? Ya kalau mau terkenal di dunia, naam, gampang aja. Ya kan? Aneh terkenal. Apalagi di masa kita sekarang ini, Pak. Ya kan? Kata orang Arab, khalif tu'rab. Ya.
kamu akan terkenal. Di masa kita ini kan cepat aja sesuatu itu banyak viral, langsung viral, langsung viral. Nah, tapi yang kita ingin cari bagaimana kita terkenal di akhirat nanti, terkenal nanti di atas langit. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana laka dzikrak, dan kami tinggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Naam. Kemudian pada ayat yang berikutnya para jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hiburan untuk Nabi SAW. Apa itu? Ayat yang kelima dan keenam. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya juga sama. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kenapa diulang di dalam ayat ini? Nah, ini para jamaah sekalian, ulama mengatakan diulang mimbabit ta'kid, untuk menegaskan, menekankan. Ketahuilah, sesungguhnya bersama kesulitan tidak akan sulit terus, akan datang kemudahan. Makanya Allah tekankan, dan sebelum itu Allah kuatkan dengan inna. Dalam bahasa Arab, inna juga memberikan faedah penekanan. Dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya. Fa inna, sesungguhnya, ma'al usri yusra. Nah, perhatikan, Allah ungkapkan ayat ini ma'a, dengan kata ma'a. Dalam bahasa Arab ma'a artinya bersama, Pak. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa maknanya? Maksudnya kata para ulama, kesulitan itu ya tidak akan berlangsung lama. Di atas kesulitan itu sudah ada kemudahan. Bahkan Allah tidak mengatakan setelah ba'dal usri yusra. Allah tidak katakan begitu. Tapi ma'a itu artinya bersama. Sudah ada kemudahan sebenarnya. Ini para. Nah, dan Allah ulangi lagi, kan ini ayat kan. Nah, dan kalau kita ngerti kaidah dalam bahasa Arab, Pak, luar biasa. Bahasa Arab itu kalau kita ya akan melahirkan makna-makna yang luar biasa. Beda kalau kita hanya sekedar lihat terjemahan. Kalau terjemahannya sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, di dalamnya ada kaidah bahasa Arab. Orang dalam kaidah bahasa Arab, Pak, ketika ada isim nakir, ada isim ma'rifah, diulang penyebutannya, itu maknanya yang kedua sama dengan yang pertama. Tapi kalau isim nakirah diulang penyebutannya, yang kedua beda dengan yang pertama. Nah, ini kalau kita paham bahasa Arab, tahu kita ini apa itu ma'rifah, apa itu nakirah. Ma'rifah itu, nah itu yang al-yusra, nah, itu diberikan alif lam kan. Inna ma'al usri, nah itu al-usri itu ada alif lamnya. Nah, kalau yusra itu ditanwin, namanya nakirah, ditanwin. Inna ma'al usri yusron. Hanya kalau kita baca karena dia berhenti, maka kita baca yusra, ya kan? Inna ma'al usri yusra. Nah, kalau kita munculkan harakatnya yusron. Nah, beda antara yang ma'rifah dengan yang nakirah. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, ketika tersebut, maka maknanya yang pertama. Dan kalau nakirah yusron disebut berulang, maka yang kedua beda. Arti kesulitan Allah sebut satu, sementara kemudahan Allah sebut dua. Ya kan? Kesulitan Allah sebut satu, kemudahan Allah sebut dua. Dan satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya kan, Pak? Satu kesulitan tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna yusron yang pertama dan apa makna yusron yang kedua? Diberikan kemudahan dalam urusan apa? Kemudahan dalam urusan dunia. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan dalam urusanmu di dunia. Itu yang pertama.
Inna ma'al usri yusra, di ayat yang ke-6 diulang lagi kan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudahan yang dimaksud dalam ayat ini kemudahan dalam urusan akhirat. Makanya diulang. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kemudahan itu dalam urusan apa saja? Allah berikan kemudahan dalam urusan akhirat, dalam urusan syariat, dan Allah berikan kemudahan dalam urusan takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan demi kemudahan. Makanya agama ini kita ini kan mudah, Pak. Iya kan? Nabi SAW bersabda apa? Inna dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Sesungguhnya agama itu mudah. Apa kemudahan yang kita bisa dapati? Lihat, ketika kita tidak mampu ada rukhsah. Salat tidak mampu berdiri boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Tidak mampu karena sakit atau ketika safar boleh buka, ganti nanti. Juga demikian ada rukhsah, kemudahan-kemudahan. Inilah makna kemudahan di sini. Ya. Yang kedua, kemudahan dalam ketetapan Allah. Ini yang kita pahami. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Karena takdir Allah itu kan Pak, secara global ada dua. Ada takdir yang sifatnya tidak mengenakkan, kemiskinan, sakit, kematian. Ini kan tidak mengenakkan. Ada takdir Allah yang mengenakkan, berkecukupan, sehat. Ini takdir yang mengenakkan, ya kan? Nah, kehidupan manusia tidak selalu enak, Pak. Iya kan? Tidak selalu enak. Pasti ada saja hal-hal yang mengakhiri di dalam hidupnya yang tidak enak dia rasakan. Ketahuilah, setelah adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Ini wajib kita yakini, Pak. Ya. Tapi kemudahan itu datangnya bagaimana? Mungkin ada orang yang protes. Dari dulu sampai sekarang miskin-miskin terus, Ustaz. Tidak berubah. Kenapa seperti ini? Kan setelah kesulitan ada kemudahan. Ya otomatis setelah miskin pasti kaya lah. Nah, ini mungkin kita harus pahami lebih dalam. Iya. Ulama mengatakan kemudahan yang Allah berikan itu bukan hanya yang sifatnya konkret, tapi ada yang sifatnya abstrak. Nah, kalau konkret, setelah kesulitan diberi kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada, ya kan? Ada orang miskin dijadikan kaya. Ada yang dulunya sakit tidak kunjung sembuh, itu yang konkret, terlihat nyata. Ada yang sifatnya abstrak, yang kalau dilihat dengan kasat mata ya begitu-begitu aja. Tapi apa? Allah berikan pemberian. Ya, apa itu, Pak? Pemberian kesabaran. Kalau orang kesabaran itu lebih baik daripada harta dunia. Kenapa, Pak? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun an khairan wa awsa'a minas sabar." Tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas, pemberian kesabaran. Kalau orang sudah diberi kesabaran, itulah harta dunia yang paling mahal. Kesabaran. Kadang Allah berikan dari sisi ini. Iya. Ada bentuk yang lain, kemudahan dalam bentuk yang lain. Ada orang miskin, tapi Masya Allah, Allah berikan kesehatan dirinya dan keluarganya. Ada orang kaya, tapi penyakitan. Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan bentuk-bentuk yang lain. Inilah yang terkadang manusia tidak. Beliau harus diboykot, ya kan? Diboykot oleh manusia. Nah, sehingga apa? Beliau tidak bisa mendapatkan makanan. Ya. Kalau harus membelinya maka dibeli dengan harga yang. Tapi keluarganya Nabi, bahkan sahabat-sahabatnya Nabi, orang-orang kafir Quraisy. Nah, sampai akhirnya apa? Tidak sampai berhenti ujian yang menimpa Nabi, kesulitan yang beliau hadapi. Beliau harus berhadapan dengan orang-orang munafikin.
Di Mekah tidak ada orang munafikin, Pak. Kenapa? Kan orang munafik itu kan yang menyembunyikan kekafirannya, menampakkan Mekah ketika itu. Orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Naam, bahkan orang berbondong-bondong masuk. Itulah yang dalam surat An-Nasr, jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, fathu Makkah. Wa ra'aitan nas, dan kau melihat manusia sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam. Ini perintah untuk istiqomah, Pak. Iya. Dalam kita beramal, jangan berhenti di situ saja. Terus menerus lakukan. Iya. Terus menerus lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ayat. Kalau kamu telah selesai dalam fansab, lakukan lagi urusan yang lain. Nah, ini ulama berbeda pendapat fil ard. Bertebaranlah min karunia-Nya Allah. Ya. Maksudnya apa? Setelah kamu ibadah, silahkan cari rezeki, bekerja kalian. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini makna ayat ini. Ya, sebagian ulama juga menyebutkan, kalau selesai dalam urusan duniamu, kerjakan lagi walaupun tidak mengenyampingkan ibadahnya meninggal. Nah, ini yang tercela. Ya, bekerja tiada waktu azan berkumandang tetap terus bekerja. Ini tidak benar yang seperti ini. Nah, silahkan kamu sibuk dalam pekerjaanmu, tapi jangan sampai kau lalaikan. Kalau sholat sudah ditegakkan, tinggalkan yang namanya urusan dunia. Kenapa? Kita ini kan orang yang beriman. Ada yang kita harapkan lagi. Ya. Berapa tahun juga kita nikmati. Ya kan? Setelahnya kita akan berpisah, kita tinggalkan kepada yang kita bawa. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian, ajal menjemputmu. Nah, kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepadamu engkau, hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Wa ila, hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Dari mana kata hanya ini? Ya, ini kita bisa pahami kalau kita paham bahasa Arab, Pak. Wa ila rabbika farghab. Allah sudah isya. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi, Pak. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini mendahulukan yang harusnya di akhir. Ya kan? Wa ila rabbika farghab, dan hanya berharap. Ini menunjukkan bahwa harapan kita hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'bud, hanya kepada kami menyembah, tidak kepada selainmu. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, tidak kepada selainmu. Iya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita itu mengharap apa kepada semua urusan dunia maupun urusan akhirat, kita hanya bergantung kepada Allah, baik dalam urusan kecil sampai urusan yang paling besar. Menghampiri beliau, naam, beliau berujung di penjara. Di dalam penjara Nabi Yusuf bersama siapa? Jadi pembesar negeri Mesir. Itulah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Tapi apa? Sebelumnya beliau belum merasakan yang demikian. Harus bersakit-sakit dulu. Ya kan? Nah, ini pasti. Ya, dan pasti nanti kita akan terbebas dengannya insyaallah taala.
Karena kita meyakini ini ayat, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi orang yang mau yakinlah yang betul-betul akan mendapatkan kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian kajian kita di malam hari ini. Selesai sudah tafsir surat Asy-Syarah, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tafsir surat Ad-Duha, tafsir dari surat Ad-Duha insyaallah taala dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.